Hai anak-anak Victory Kids, apa kabar semuanya? Saya yakin pasti semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat kan? Nah, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Kalau hari Minggu seperti biasa, kita akan mengikuti ibadah online. Nah, tentunya anak-anak Victory Kids pasti sudah siap untuk mengikuti ibadah kan? Semuanya sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan yang pastinya hatinya juga sudah disiapkan untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama mengucapkan yel kita yuk. Victory Kids, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Sekali lagi boleh kita ulangi? Oke? 1, 2, 3. Victory Kids, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Oke. Nah, sekarang karena ini hari Minggu, hari yang baik, juga hari-hari yang lain adalah hari yang baik, tapi hari ini kita mau memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita terus sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Mari kita katakan sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke anak-anak Victory Kids, sekarang kita akan masuk pada ibadah kita. Mari kita memulai ibadah ini dengan doa. Kita berdoa, boleh semuanya lipat tangan, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa, lalu Setika akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena hari ini kami bisa kembali bersama-sama di ibadah online ini dan kami datang untuk memuji Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak yang kecil ini untuk bisa fokus, untuk bisa taat dan sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah kiranya lewat puji-pujian ini hati Tuhan disenangkan.
Di dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak Victory Kids, sekarang kita masih akan terus memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati dan menggerakkan seluruh bagian tubuh kita untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu, Lause mau mengajak anak-anak untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita semuanya berdiri, mari kita memuji Tuhan, mari kita gerakkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua gerakkan badan kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tumbuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tumbuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Mari kita lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tumbuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tumbuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Oke anak-anak Victory Kids semuanya boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita terlebih dahulu menyanyikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Mari kita dengan kesungguhan hati boleh sambil melipat tangan, menundukkan kepala, menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidup.
Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom anak-anak Victory Kids, apa kabar hari ini? Baik ya, kita bertemu kembali bersama Lause Dharma yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause mau anak-anak duduk yang tenang, duduk yang rapi. Ya, udah disiapkan Alkitabnya kan? Oke, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya kami bisa fokus dan tenang, bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Victory Kids, Lause Dharma ada hadiah. Silakan dilihat nih di sebelah kanan. Nih ada hadiah banyak. Kira-kira nih kalau ada hadiah sebanyak ini, anak-anak, siapa yang mau milih duluan? Wah, pasti semuanya pada pengen milih duluan kan? Nah, samalah seperti itu ketika mama papa siapkan misalnya ada kado waktu Natal atau ada acara keluarga siapin kado. Mama papa bilang, ayo diambil hadiahnya. Pasti pada berebutan kan mau ambil duluan? Atau ada enggak anak-anak yang mau mempersilakan adiknya atau kakaknya atau temannya ambil kado itu duluan? Siapa? Ada yang seperti itu? Nah, Lause mau sampaikan bahwa sering sekali anak-anak berebutan kalau disuruh pilih, ya kan? Jarang ada yang mau mengalah duluan. Nah, misalkan lagi ada satu contoh, silakan dilihat di sebelah kiri. Ini contoh ada si abang dan si adik berebutan gadget. Gadget yang diberikan oleh orang tuanya hanya satu. Tapi mereka rebutan. Nggak ada yang mau mengalah. Nggak ada yang mau kasih pinjam duluan. Nah, satu lagi nih ada contoh si Cika dan si Cici. Mereka berebutan mainan karena hanya ada satu boneka. Mereka berdua juga berebutan, gak ada yang mau ngalah, mau siapa yang mau main duluan atau siapa gantian gitu, siapa yang kedua. Semua berebutan. Kita sering kan seperti itu juga di rumah kan atau di sekolah, tidak ada yang mau mengalah. Nah, pada pagi hari ini Lause mau cerita tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang mengalah namun tetap dapat yang terbaik. Ada satu bapak, kisah bapak di dalam Alkitab sangat baik meskipun dia punya banyak harta, dia kaya, namun dia tetap menjadi orang yang baik, mau mengalah demi kebaikan. Ada yang tahu siapa itu? Dia diberkati Tuhan nantinya dengan keturunan yang sangat banyak. Ada yang tahu? Bapak apa namanya? Bapak Abraham. Lause mau ajak yuk anak-anak buka Alkitabnya dari Kejadian 13. Nanti baca Alkitabnya Lause pandu lewat cerita berikut ya. Nah, silakan diperhatikan. Kita buka Kejadian 13 dan 19. Pada waktu itu, Bapak Abraham berangkat dari Mesir ke kota Negeb.
Bapak Abraham ini seorang yang sangat kaya. Dia punya banyak harta benda, punya banyak ternak, punya banyak pelayan. Nah, Bapak Abraham berangkat dari Negeb pergi lagi ke Betel. Di sanalah Bapak Abraham memanggil nama Tuhan. Bapak Abraham ini adalah orang yang takut akan Tuhan, anak-anak. Nah, Bapak Abraham juga punya keponakan namanya Lot. Anak-anak tahu apa itu keponakan? Keponakan itu anaknya saudara kita. Nah, Bapak Abraham mengajak Lot, keponakannya itu, untuk tinggal bersama dia. Mereka punya banyak ternak, punya banyak harta yang sama banyak. Banyak sekali ternak mereka, banyak sekali harta mereka, banyak sekali pelayan mereka. Mereka tinggal di tempat itu. Namun anak-anak, saking banyaknya, karena banyaknya ternak, pelayan dan harta mereka, tidak cukup luas tanah itu untuk mereka tempati lagi. Nah, sampai suatu hari tiba-tiba terjadi perkelahian antara pelayan gembala Bapak Abraham dan Lot. Karena para gembala itu memperebutkan daerah, para gembala itu memperebutkan ternak, memperebutkan air dan rumput sebagai makanan ternak itu. Bayangkan ya anak-anak, kalau sudah banyak sekali ternak, kan kita nggak tahu lagi nih, yang mana ternakku gitu. Yang mana wilayahnya Bapak Abraham, yang mana wilayahnya Lot. Sehingga para gembala itu bertengkar. Nah, melihat kondisi seperti itu, Bapak Abraham sangat sedih. Kenapa dia sedih? Karena Lot adalah keluarganya. Dia sangat mengasihi Lot. Tapi kenapa para gembala bertengkar? Nah, kemudian daripada bertengkar, Lot dipanggil oleh Abraham. Lalu Bapak Abraham menyuruh Lot untuk memisahkan diri dari Bapak Abraham. Bapak Abraham mengatakan kepada Lot, dia memberikan pilihan kepada Lot. Jika Lot pergi ke kiri, maka aku akan pergi ke kanan. Jika Lot pergi ke kanan, maka Bapak Abraham pergi ke kiri. Bapak Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang dia mau. Nah, akhirnya Lot memilih tempat yang airnya sangat banyak, yaitu di lembah Yordan dekat kota Sodom. Tapi Bapak Abraham seperti yang dia katakan menetap di Kanaan dengan istrinya Sarai, para gembalanya dan ternak-ternaknya. Sementara Lot beserta gembala dan ternak-ternaknya pun pindah ke lembah Yordan. Nah, di sana Allah mengatakan kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham akan diberkati oleh Tuhan dengan banyak sekali keturunan, seperti debu tanah banyaknya. Nah, anak-anak, ternyata apa yang terjadi di kota Sodom, di tempat pilihannya Lot itu, di situ ternyata banyak orang jahat, banyak orang berdosa. Sebelumnya Abraham dan Lot tidak tahu kalau di situ itu banyak orang yang jahat. Tapi ternyata ketika Lot sudah tinggal di sana, banyak sekali orang berbuat dosa di sana. Sampai akhirnya Tuhan marah. Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora karena mereka di sana berbuat dosa. Nah, kemudian Tuhan menyuruh 2 malaikat untuk mendatangi Lot dan keluarganya. Malaikat itu mengatakan bahwa hanya 4 orang saja yang taat kepada Tuhan dan di sini dan mereka diselamatkan. Siapa itu? Lot dan keluarganya. Kemudian setelah malaikat itu menyuruh Lot dan keluarganya pergi, terjadilah hujan belerang dan hujan api di daerah itu, maka hanguslah Sodom dan Gomora beserta orang-orang berdosa yang tinggal di situ.
Nah, dari cerita ini anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Bapak Abraham ini? Bapak Abraham memilih untuk mengalah. Anak-anak tahu apa itu mengalah? Mengalah itu adalah sikap yang memberi kesempatan kepada orang lain terlebih dahulu. Mengalah artinya kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi lebih memikirkan orang lain. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih mungkin, untuk melakukan sesuatu mungkin. Nah, Bapak Abraham dengan segala harta yang banyak, ternak yang banyak itu, dia pun masih mengasihi Lot, memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat supaya tidak terjadi pertengkaran. Bapak Abraham memilih kesatuan, memilih kedamaian daripada memikirkan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita belajar agar kita menjadi orang yang mau mengalah. Mengalah artinya seperti yang Lause bilang tadi, memberi kesempatan kepada orang lain terlebih dahulu. Contohnya sering sekali terjadi kan, kalau misalnya mama atau papa kita memberikan hadiah, kita cenderung berebutan kepada adik kita atau kakak kita. Nggak ada yang mau mengalah duluan. Ya udah kakak yang pilih duluan atau adik yang pilih duluan, seperti itu. Tapi cerita ini mengingatkan kita agar kita memberi kesempatan dulu. Biarlah daripada bertengkar, biarlah kakak atau adik yang memilih duluan, seperti itu. Itu satu contoh. Kemudian juga orang yang mengalah itu tidak egois. Apa itu egois? Kalau egois itu mementingkan diri sendiri, maunya keinginan diri sendiri yang dipenuhi. Tapi kalau orang yang mengalah, dia lebih mementingkan kepentingan orang lain. Nah, satu contoh lagi, kalau misalnya di kelas kan, apalagi sekarang kita belajarnya secara online. Banyak sekali yang berebutan ingin menjawab gurunya terlebih dahulu. Guru kan sering, ayo siapa yang bisa jawab? Karena kita online jadi nggak bisa langsung lihat teman, berebutan ingin ngomong duluan. Nggak ada yang mau ngalah, saya dulu miss, saya dulu pak, saya dulu miss. Begitu semuanya. Tapi kalau orang yang mengalah, dia memberikan kesempatan dulu kepada temannya untuk menjawab pertanyaan miss-nya. Itu sikap yang baik. Nah, kalau misalnya dia memberi kesempatan kepada temannya untuk menjawab, kan nanti miss-nya juga akan kasih kesempatan kepada dia untuk menjawab. Jadi tidak terjadi keributan ataupun pertengkaran saat belajar. Kemudian apalagi contohnya? Misalnya sering juga terjadi kalau ada pesta atau acara keluarga, kan ada makan-makannya tuh. Nah, cenderung anak-anak berebut kan, mau ambil makanan duluan, padahal makanan yang disediakan gak sedikit, banyak kok makanan yang disediakan gitu. Tapi terkadang kita sering mau duluan supaya dapat banyak, mau duluan supaya dapat yang enak. Begitu. Tapi kalau misalnya ada acara seperti itu, kita kasih kesempatan mungkin kepada orang tua kita, kepada mama papa kita untuk terlebih dahulu makan, atau kepada kakak atau adik atau teman kita. Kita kasih kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya terlebih dahulu. Itu namanya orang yang mau mengalah. Kalau kita mengalah anak-anak, kita bukannya mendapatkan yang buruk, tapi kalau kita mengalah, Tuhan juga tetap berkati kita. Seperti Abraham tadi, dia sebenarnya nggak tahu juga kalau di Sodom itu akan banyak orang berdosa. Tapi dia kasih kesempatan kepada Lot supaya Lot memilih. Pilihlah di mana tempat yang kamu mau, seperti itu. Dia dengan tulus mengatakannya. Nah, ketika Lot memilih tempat yang banyak airnya, mungkin tempat yang sangat subur, Abraham juga tetap diberkati Tuhan di Kanaan. Nah, anak-anak, dari kisah ini Lause berharap kita menjadi orang-orang yang mau mengalah demi kebaikan, demi kedamaian. Karena dengan mengalah, kita pun tetap dapat yang terbaik dari Tuhan. Ya, Lause berharap
anak-anak menjadi orang-orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah Bapak Abraham yang mau mengalah kepada Lot, sehingga Bapak Abraham juga diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang mau mengalah demi kebaikan. Karena kami percaya orang yang mengalah juga akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke anak-anak Victory Kids, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Bagi anak-anak yang mau memberikan persembahannya ditransfer, boleh minta tolong kepada orang tua untuk mentransfer ke rekening di bawah ini. Tapi bagi anak-anak yang mau memberikannya secara langsung di amplop, boleh diantarkan hari Senin ke Gereja Kalam Kudus pada pukul jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Nah, sekarang kita sebelum mengakhirinya dan sambil memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian kita, Aku Diberkati. Mari kita dengan penuh semangat kita katakan, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Mari kita terus menaikkan pujian ini karena kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Oke anak-anak Victory Kids, sekarang kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa sekaligus mendoakan persembahan kita. Karena itu mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita lipat tangan dan tutup mata, lalu setika akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan di ibadah ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa agar kami setelah selesai ini bisa menjadi anak-anak yang terus melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang kami berikan, biarlah itu juga bisa menyenangkan hati Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan khususnya di Victory Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Victory Kids, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, Lose mau ajak kita baca ayat hafalan untuk minggu ini. Buka Alkitabnya dari Amsal pasal 20 ayat 22. Lose akan bacakan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk dari rumah.
Amsal pasal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Sampai jumpa kembali minggu depan. Goodbye Victory Kids. Shalom.